Pendidikan merupakan proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain, di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak. Salah satu pendidikan yang terus berkembang dan mempertahankan metode pendidikan zaman dahulu adalah pendidikan yang berada di pondok pesantren. Seperti halnya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Manokwari adalah pondok pesantren Hidayatullah. Pondok pesantren ini telah berhasil mencetak generasi muda Islam yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islam, pondok pesantren merupakan salah satu bentuk kebudayaan asli Indonesia yang merupakan model pendidikan tertua yang khas. Dari pondok pesantren melahirkan generasi yang tangguh dan juga memiliki akhlak yang mulia. Seperti pondok pesantren yang ada di Kabupaten Manokwari, pondok pesantren Hidayatullah. Seperti apa kegiatan syiar agama Islam yang ada di pondok pesantren Hidayatullah? Ikuti terus, hanya di Jejak Islam. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Hidayatullah. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Ketua Pengurus dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa ya? Saya Muhammad Taufik, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Oh iya. Ya Bapak, tadi saya sudah berkeliling di pondok pesantren ini. Saya boleh bertanya Pak, untuk santri dan juga santri putri dan juga santri putra di sini ada berapa orang ya Pak? Ya. Kita kan mengelola jenjang pendidikan ini dari TK sampai SMA atau dari TK sampai Aliyah. Itu totalnya putra putri sekitar 500-an lebih. Oh ya, berarti itu untuk santri putra dan juga santri putri ya Pak ya? 500-an lebih. Sedangkan di pondok pesantren ini dari tingkatannya untuk tingkat SD hingga tingkat SMA? TK ya. sampai Oh, TK sampai SMA ya. Sedangkan di masa pandemik ini ya Pak ya, mereka aktif untuk sekolah atau ada kegiatan lain selama pandemik ini Pak? Kalau kegiatan klasikal tatap muka tidak ada, kami daring dan luring. Ada sebagian santri yang di pondok, tapi itu tidak di kelas. Kita cuma kasih pelajaran di masjid sebagaimana pesantren pada umumnya. Jadi tidak di kelas. Tidak di kelas. Berarti itu ada jadwalnya sendiri ya Pak untuk daring dan juga luring. Iya. Iya. Ya, dan juga saya mau bertanya untuk sosialisasi anak didik di pondok pesantren dengan lingkungan sekitar seperti apa tuh Pak? Alhamdulillah cukup bagus ya, karena ya di sekitar kita ini mayoritas ya anaknya disekolahkan di sini. Kendati pun juga ada dari luar daerah juga banyak. Sahabat Jejak Islam, itulah informasi dari Ketua Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah. Seperti apa untuk informasi lain yang nanti kita akan berkeliling di Pondok Pesantren Hidayatullah ini. Pondok pesantren yang ada di Kabupaten Manokwari ini merupakan pondok pesantren yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 1990 dengan kepemimpinan Ustadz Amin Bahrun.
Pada awalnya, diawali dengan menyewa sebuah rumah yang terletak di Kampung Makassar, Manokwari, yang digunakan sebagai kantor, tempat belajar, tempat ibadah, sekaligus sebagai asrama tempat tinggal. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pondok Pesantren Hidayatullah mampu mewujudkan sebuah kompleks asrama di atas tanah hibah di Desa Andai, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Kegiatan awal yang dilakukan hanya berupa penyantunan yatim piatu, kaum duafa, dan juga pembinaan anak putus sekolah yang terus ditingkatkan lagi menjadi lembaga pendidikan yang kemudian dikelola secara profesional yang terdiri dari TK Al-Hijrah, PAUD Al-Hidayah, MI Ya Bunaya yang berdiri pada tahun 2007, MTS Luqmanul Hakim yang merupakan boarding school, MA Integral Hidayatullah yang berdiri di tahun 2008. Sahabat Jejak Islam, seperti apa sejarah dari Pondok Pesantren Hidayatullah? Ya, perkenalkan nama saya Pak Sultan. Sebagai anggota Badan Pembina Pesantren Hidayatullah Manokwari, yang juga hari-hari saya adalah salah satu tenaga pengajar di Madrasah Aliyah tingkat SMA Hidayatullah, pelajaran akidah akhlak. Saya asal dari Bugis, Bugis Bone. Ya, sejarah singkat Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari sebenarnya sejak sekitar tahun 1989 atau tahun 90-an, itu awal perintisan, di mana dikirim seorang ustaz, guru, petugas dari Kalimantan Timur, dari Pondok Hidayatullah Pusat, yang kemudian ditugaskan ke Manokwari, istilahnya menjejaki kemungkinan bisa berdiri sebuah pondok pesantren yang misi utamanya adalah pendidikan, dakwah dan sosial. Ya, jadi misi utama kita adalah kita hadir di Manokwari ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada umat dalam hal pembinaan keagamaan. Ya, tentu saja dalam hal ini adalah Pondok Pesantren Hidayatullah. Ya, berproses kemudian setelah tahun 91 atau 92 itu mulai mendapatkan kampus di Arfai ini, yang sejarah awalnya itu didirikan oleh Ustaz almarhum Amin Bahrun, ya, bersama dengan ya tokoh-tokoh agama yang ada di Manokwari.
awalnya kampus yang kurang lebih 3 hektar ini di tempat ini itu rawa-rawan ya, jadi hampir tidak ada yang belum ada bangunan ya, masih ya alami ya, tumbuh rumput-rumput rawa-rawa atau pohon-pohon ya. Disitulah kemudian Ustadz Amin Bahrun masuk di lokasi ini mengandalkan bangunan yang sangat sederhana, bermodalkan 8 lembar sen dengan kayu-kayu bulat yang kemudian ya beliau hadir di Arfai ini. Niatnya adalah mendirikan pondok pesantren ketika itu. Ya, maka yang dia lakukan adalah bersilaturahmi kepada umat Islam yang ada di sekitar kota Manokwari untuk memperkenalkan bahwa di Arfai kita akan dirikan pondok pesantren ya, sehingga umat Islam yang ada di kota Manokwari ya memberikan kontribusi bantuannya dalam hal untuk memberikan spot untuk Ustadz almarhum Amin Bahrun untuk terwujudnya pesantren ini. Nah, begitu juga beliau almarhum mulai silaturahim dakwah, berikan kajian-kajian Islam di tengah-tengah masyarakat, kemudian menjalin silaturahmi dengan pemerintah, sehingga ketika itu respon pemerintah ketika itu sangat bagus sekali. Ya, bahkan Bapak Bupati almarhum Tausesa kalau tidak salah ketika itu dia sangat mensupport hadirnya pesantren di Manokwari ini yang bisa membantu pemerintah dalam hal pembinaan untuk umat Islam ya, dalam rangka penamaan nilai-nilai keagamaan, pendidikan. Maka kemudian mulai ketika itulah, saat itulah tahun 90-an dukungan mulai ada, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat ya, sehingga alhamdulillah ya bisa terbangunlah pondok pesantren ini. Mulai penerimaan santri, mulai ada yang mondok, begitu juga ada yang pulang pergi, tapi intinya adalah sudah mulai umat Islam menaruh kepercayaan kepada pondok ini dan pelan-pelan telah mengembangkan misi dakwah dan pendidikan. Ya, alhamdulillah sejak tahun 2007 kita mengawali pendidikan. Ya, kita memulai pendidikan formal, mendirikan MI atau SD ya, setingkat SD. Kemudian kita juga mendirikan pada saat yang bersamaan kita dirikan MTS atau SMP, SMP Integral Hidayatullah. Alhamdulillah mulailah kemudian anak-anak berdatangan untuk menyekolahkan anaknya di tempat ini. Jadi selain pendidikan kepesantrenan, ya, selain pendidikan dinia, kemudian ada pendidikan formal, ya, pendidikan formal, MI, MTS, ya, alhamdulillah dari waktu ke waktu kemudian semakin banyak siswa yang tinggal di tempat ini, dan beberapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian ya kita buka madrasah aliyah yang setingkat SMA ya, setingkat SMA. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik ya. Kemudian anak-anak, kepercayaan orang tua kepada Hidayatullah Arfai ini semakin yang besar, ditandai dengan animo masyarakat untuk memberikan kepercayaan anak-anak mereka dididik di
di Pondok Pesantren Hidayatullah. Dari seluruh permasalahan yang ada dalam pendidikan, yang pertama yang harus ditata kembali adalah permasalahan yang muncul akibat konsepsi pendidikan secara paradigma. Tataran paradigmatik ini yang memberi visi misi dan orientasi proses pendidikan yang akan dilaksanakan. Karena itu, kekeliruan paradigmatik pendidikan akibatnya akan fatal, dan pengaruh yang timbul bukan hanya terhadap individual peserta didik, tetapi juga sistem pendidikan yang dibangun oleh peserta didik tersebut. Adapun model pendidikan yang ada di pondok pesantren ini adalah model pendidikan yang bersistem berasrama atau boarding school bagi santri atau siswa kelas MTS dan MA. Dan untuk program-program pendidikan yang ada di pondok pesantren ini adalah program pendidikan formal dan program pendidikan non-formal. Untuk pendidikan formal sendiri, terdiri dari Radhatul Atfal Hidayatullah yang setara dengan TK, Madrasah Ibtidayah atau MI Ya Bunaya yang setara dengan SD, Madrasah Sanawiyah atau MTS Luqmanul Hakim yang setara dengan SMP. Selanjutnya yang terakhir, Madrasah Aliyah atau MA Integral Hidayatullah yang setara dengan SMA. Pondok pesantren yang dibangun di atas tanah hibah terdapat gedung penunjang operasional yang sangat memadai. Begitu juga asrama putra dan juga asrama putri dengan jumlah santri bermukim atau menetap 700 santri putra dan santri putri. Untuk asrama putri terdiri dari 2 lantai dan terdapat 4 kamar di dalamnya. Yang satu kamarnya terdiri dari 20 orang santri putri. Saya pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke asrama putri. Kamar santri putri pun terlihat bersih, sejuk, dan rapi. Setiap hari sebelum kegiatan sekolah, santri putri selalu membersihkan kamar mereka. Dan seperti apa kegiatan lain di asrama santri putri? Udah berapa lama nih di pondok pesantren Hidayatullah ini? Alhamdulillah sudah 3 tahun. Banyak teman-temannya ya? Banyak, Kak. Sebenarnya untuk masuk di pondok pesantren ini, kamu atas dasar keinginan sendiri atau dari orang tua? Kalau boleh tahu ya? Atas kemauan sendiri. Oh, atas kemauan Iya. sendiri. Lalu setelah di pondok pesantren ini banyak apa yang didapat ya? Maksudnya apa yang didapat dari setelah kamu belajar atau tinggal di pondok pesantren? Banyak sekali yang saya dapatkan pas ketika masuk di pesantren Hidayatullah. Paling utama
Kita bangun sholat lail tepat waktu, sholat berjamaah tepat waktu, sholatnya terjaga, dapat banyak teman, bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang di luar Papua, kita bisa ketemu di sini. Asrama putra yang terletak di pondok ini terlihat agak terpisah dengan asrama putri. Dan di asrama putra, berdekatan dengan masjid yang cukup besar. Dengan demikian, semua kegiatan santri putra dipusatkan di masjid ini. Seperti apa keseharian santri putra? Yuk kita lihat keseharian dari santri putra. Keseharian kami di pondok pesantren selama COVID-19 ini ya seperti biasa, cuman agak dibatasi. Contohnya tentang mungkin bersosialisasi sesama teman ataupun ke guru agak sedikit dibatasi karena memang COVID. Jadi, tapi kalau masalah keseharian sih nggak jauh beda dengan sebelum COVID. Karena kami masih tetap kerja bakti, masih tetap mengaji, sholat seperti biasa, hanya saja dibatasi dengan protokol kesehatan. Jadi keseharian kami masih tetap sama saja, seperti membabat kalau rumput sudah panjang, kemudian masih sering kerja bakti, pungut sampah di sekitar area kampus ini. Cuman ya itu, tetap dibatasi dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepiawaian dalam menyusun kalimat agar lebih bermakna juga dapat kita lihat di pondok pesantren ini, di mana setiap santri diasah terus-menerus untuk berlatih, berpidato. Sayangnya, selama masa pandemik ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara privat, yang dihadiri hanya beberapa orang saja. Prestasi merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh seseorang. Ternyata pondok pesantren ini pernah mendapatkan prestasi hingga juara. Juara-juara yang pernah diraih adalah juara menggambar, menulis cerita, baca puisi, dan juara matematika. Pendidikan adalah senjata paling hebat yang kamu dapat gunakan untuk mengubah dunia. Apalagi, pendidikan tersebut dibarengi dengan akhlak yang mulia. Demikianlah Jejak Islam dari Provinsi Papua Barat. Saya Esti Ika, sampai berjumpa di Jejak Islam selanjutnya.